Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami hadirkan informasi terkini dari puncak arus mudik Lebaran tahun 2024. Yang kami hadirkan saat ini adalah video dari Pelabuhan Merak, Banten, di mana ada ribuan pemudik yang memadati Pelabuhan Merak, Banten ini menunggu untuk menyeberang menuju Pulau Sumatera. Diinformasikan dari beberapa pemudik yang berhasil diwawancarai oleh tim Metro TV, mereka sempat terjebak macet di tol Jakarta menuju ke Merak ini bahkan mencapai hampir 9 jam. Dan mereka menyatakan bahwa kendaraan mereka hanya bergerak sedikit-sedikit saja, bahkan sampai mereka bisa turun dari kendaraan karena antrian tidak bergerak sama sekali. Akhirnya setelah mengantri selama 9 jam baru mereka bisa naik ke kapal feri untuk bisa segera menyeberang. Dan di Pelabuhan Merak, Banten sendiri saat ini juga masih terpantau penumpukan kendaraan yang menunggu giliran menyeberang. Ada kendaraan dari berbagai daerah yang akan menunggu menyeberang ini. Untuk informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Rona Marina yang saat ini memantau langsung dari sana. Sebelum kita ke Rona di Pelabuhan Merak, Banten, kami akan bergabung ke Ciwandan. Nanti juga akan kami pantau karena di sana arus pemudik yang menggunakan motor juga sangat padat dan saat ini diinformasikan belum dapat terurai dengan baik. Kita ke Rona terlebih dahulu. Rona, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Bagaimana sepanjang apa penumpukan kendaraan di hari ini dari pantauan Anda sejauh ini? Ya, baik Iqbal, memang kondisi dari Pelabuhan Merak di mana ini merupakan hari kedua dari prediksi puncak arus mudik 2024 ini bisa dilihat juru kamera Adi Nugroho akan menunjukkan kepada Anda secara lebih detail bahwa inilah kendaraan-kendaraan yang sedang menunggu untuk boarding ke atas kapal, di mana memang kendaraan-kendaraan ini masih mengantri untuk nantinya bergiliran masuk ke dalam kapal. Memang tadi sempat ada beberapa ruas yang belum dibuka, Iqbal, namun dari apa yang terlihat di layar saat ini sudah penuh seluruh rute ini dibuka untuk nantinya kendaraan-kendaraan ini bisa segera masuk ke atas kapal. Namun memang seperti yang kami pantau, ini masyarakat yang masih menunggu ini sampai bisa keluar dari kendaraan, yang artinya memang jam untuk boarding ke atas kapal ini masih memakan waktu atau masih ditunda begitu. Dan memang kendaraan-kendaraan yang datang ini adalah kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, dan memang masyarakat yang menunggu boarding ini adalah masyarakat yang membawa sanak saudaranya sendiri. Dan kemudian nanti masyarakat tinggal boarding, hanya tinggal menyekan saja barcode dari tiket yang sudah mereka beli di aplikasi online Verizi, di mana memang masyarakat kemarin ada yang mengaku bahwa mereka menunggu 7 hingga 9 jam dari tol Jakarta Merak. Karena kemarin kami juga mengamati secara langsung dari tol Jakarta Merak sekitar kilometer 98. Ini memang antrian dari kemacetan ini sangat panjang. Bahkan ketika kami menyusuri daerah kilometer 93 ini juga antrian masih terus ada hingga terus ke kilometer 90. Dan memang 1 kilometer jarak dari Pelabuhan Merak ini terdapat penyekatan. Ya, mana ini memang dari pihak kepolisian ada sekitar 2 hingga 3 petugas kepolisian yang bersiaga untuk memberhentikan kendaraan-kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Meskipun kami juga melihat adanya bus, kemudian adanya juga kendaraan angkutan barang. Dan memang ini dilakukan oleh pihak Korlantas Polri untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan di area atau di dalam Pelabuhan Merak. Dan memang hingga saat ini masyarakat yang akan segera berangkat ini masih terlihat santai begitu bersama dengan sanak saudara dan juga keluarga mereka, karena memang akses untuk masuk ke dalam Pelabuhan Merak ini cukup mudah dan masyarakat terlihat juga tertib dalam mengantri meskipun mereka mengeluhkan karena lamanya menunggu untuk segera boarding ke atas kapal. Dan memang dari PT SDP ini sebetulnya sudah menyediakan delaying system atau sistem penundaan, Iqbal, terkait dengan melalui zona-zona penyangga atau buffet zone, yang mana ini diberikan di rest area yang sudah disediakan, karena ini juga untuk para pemudik yang nantinya belum akan segera boarding, mereka bisa istirahat dengan nyaman di buffet zone tersebut. Dan memang rest area yang telah diberlakukan atau disediakan untuk masyarakat ini adalah rest area dari tol Jakarta Merak, yakni diantaranya adalah kilometer 43, kemudian kilometer 68, kemudian ada Lahan Munik, kemudian ada Cikuas Atas, dan juga ada kilometer 13. Meskipun memang antrian dari di luar
Pelabuhan Merak ini memang sudah seperti tumpah begitu sejak dini hari tadi. Kami juga memantau langsung bahwa memang kendaraan roda 4 ini seperti jalan hanya sedikit-sedikit saja hingga masuk ke area Pelabuhan Merak begitu. Namun memang dari pihak Dirlantas Polda Banten ini juga melakukan pengamanan di luar dari dermaga atau terminal eksekutif tempat saat ini kami berada, di mana memang kendaraan-kendaraan yang saat ini mengantri ini nanti mereka akan dialihkan sebagian untuk berangkat dari dermaga reguler atau dermaga 1, kemudian sebagiannya lagi ini akan berangkat melalui dermaga eksekutif ini dan mereka hanya tinggal naik ke kapal untuk scan barcode dan nantinya akan diantarkan ke Bakauheni begitu. Dan memang antisipasi dari delaying system oleh pihak dari kepolisian ini memang sudah dibuat karena melihat proyeksi peningkatan dari penumpang ini sebanyak 15%, sedangkan untuk proyeksi peningkatan dari kendaraan ini sebanyak 14%, dan memang ini tujuannya agar nanti masyarakat juga bisa lebih nyaman untuk menunggu keberangkatan. Dan kemarin juga dari Kemenhub meminta agar masyarakat bisa berangkat ini di hari H tiket pembelian mereka saja. Jadi disarankan untuk tidak berangkat di H-1 karena akan memicu kepadatan yang berlebih lagi. Nah, meskipun demikian memang masyarakat justru memilih untuk berangkat lebih awal karena mereka meyakini bahwa ketika mereka berangkat lebih awal nanti mereka bisa menunggu saja di dalam pelabuhan maupun di rest area yang memang sudah disediakan. Dan memang untuk angkutan barang pun juga sudah ada batasannya, Iqbal, sejak 5 April kemarin karena memang dari tim gabungan Kementerian PUPR, Kemenhub, dan Korlantas Polri ini mengeluarkan atau menerbitkan SKB atau surat keputusan bersama terkait dengan operasional pembatasan angkutan barang. Dan memang pembatasan angkutan barang ini akan berlaku hingga 9 April 2024 mendatang, dan kendaraan-kendaraan yang diberlakukan pembatasan angkutan barang ini adalah kendaraan-kendaraan bersumbu 3, kemudian kendaraan-kendaraan yang tempelan atau seperti kereta, kemudian kendaraan-kendaraan yang membawa bahan galian, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Dan memang dari pengamatan kami juga masyarakat yang menunggu ini masih berbaris dengan rapi karena mereka bisa keluar dari dalam mobil dan mereka juga tampak terlihat menikmati dari fasilitas PT SDP yang sudah disediakan, yakni seperti tempat makan yang mereka tinggal bisa memilih, kemudian ada juga tempat untuk beribadah. Dan jika kami lihat ini ternyata sudah ada kendaraan-kendaraan yang sudah berada di jalur trek, di mana ini dapat dilihat di layar. Ini adalah kendaraan yang berbaris di satu sisi, ini adalah kendaraan yang akan segera naik ke atas kapal feri. Karena memang hingga hari ini menurut dari informasi yang sudah kami dapatkan, ini tiket untuk kapal feri yang reguler maupun yang ekspres ini sudah habis terjual di Pelabuhan Merak. Sedangkan untuk di Pelabuhan Ciwandan ini masih ada sekitar 30%-nya. Dan memang jam dari keberangkatan baik itu untuk kapal yang reguler maupun ekspres, ini memang untuk kapal reguler ini keberangkatannya dimulai dari pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan selalu ada setiap 1 jam sekali selama 24 jam. Kemudian untuk tiket Ferry Express ini juga ada terus selama 24 jam, namun dimulai dari pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi memang penumpukan kendaraan atau antrian panjang ini memang dimulai biasanya sejak dini hari, Iqbal, karena memang keberangkatan juga dimulai dari dini hari dan juga masyarakat merasa bahwa ketika dini hari itu mereka bisa menghindari cuaca yang panas dan juga terik seperti saat ini. Cuaca juga lumayan terik, lumayan cerah, namun dari suhu yang telah kami pantau di sekitar wilayah Cilegon, Banten, dan sekitarnya ini sekitar 29 hingga 30 derajat Celcius. Demikian, Iqbal. Rona, kalau Anda pantau di sana, baik itu melihat dari plat nomor kendaraan mereka ataupun dari wawancara Anda langsung dengan para pemudik, ini mereka akan menuju kemana setelah menyeberang, Rona? Ya, baik, Iqbal, dari yang hasil kami kemarin menanya langsung para pemudik, ini mereka memang akan menuju ke Bakauheni Lampung, di mana sebetulnya di Bakauheni Lampung mereka juga nantinya akan bertemu dengan sanak saudara dan juga keluarga untuk merayakan Idul Fitri 2024, namun juga sebagian dari mereka ini menyeberang ke Bakauheni untuk nantinya pergi ke daerah-daerah Sumatera yang lain. Jadi memang Bakauheni ini adalah titik pemberhentian saja, namun nantinya mereka akan menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke daerah-daerah di sekitar Lampung begitu. Karena mereka merasa bahwa ketika mereka membawa kendaraan-kendaraan pribadi, ini mereka merasa lebih praktis dan juga mereka merasa lebih mudah karena ketika mereka turun dari Pelabuhan Bakauheni, mereka tidak perlu memikirkan kendaraan-kendaraan lain lagi karena ini sudah mengingat ini sudah
H-3 Lebaran. Jadi mereka merasa jika membawa kendaraan pribadi itu dirasa akan mempermudah aksesnya dan mereka bisa membawa sanak saudara maupun keluarga untuk nantinya menyeberang ke Bakahuni. Dan tidak jarang juga Iqbal, dari mereka ternyata memang orang asal dari Lampung dan juga asal dari Sumatera yang memang sengaja untuk naik kapal karena selain praktis juga mereka merasa bahwa murah dan juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses ke daerah sekitar dari Lampung. Iqbal. Baik, Rona, satu lagi, ini berarti hanya khusus mobil pribadi saja, artinya mobil kecil atau mobil yang mengangkut penumpang begitu, tidak ada bis di sana? Ya, baik Iqbal, terkait dengan kendaraan yang boleh masuk ke Pelabuhan Merak atau dermaga eksekutif tempat saat ini kami berada memang didominasi oleh kendaraan pribadi, meskipun semalam waktu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat kami memantau bahwa ada bus-bus juga yang memang diberangkatkan dari Pelabuhan Merak, baik itu berangkat dari dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Kami juga sempat melihat truk-truk, namun itu di hari pertama, kedua saja atau sekitar tanggal 3 sampai tanggal 4 April, di mana truk-truk tersebut truk-truk pembawa angkutan barang, meskipun hingga saat ini pada tanggal 5 April kemarin memang truk angkutan barang tersebut sudah dibatasi terkait dengan angkutan yang dibawa. Namun memang untuk kendaraan roda 2 ini secara keseluruhan memang ada di Pelabuhan Ciwandan begitu, dan memang untuk truk-truk sendiri bahkan dari Pelabuhan Merak yang tadinya bisa masuk lewat Pelabuhan Merak namun saat ini sudah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan juga, dan truk yang dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan ini merupakan truk-truk golongan 6 dan juga golongan 7 yang memang sudah dibatasi juga tadi. Karena memang dari pantauan kami sejauh ini di pagi hari ini berbeda dengan dini hari tadi, Iqbal. Jika dini hari tadi ada bus-bus dan juga ada truk, namun pada pagi hari ini dari sepanjang kami memantau sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan saat ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, ini kendaraan yang menunggu untuk boarding ini adalah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Iqbal. Baik, Rona, seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, ada beberapa bus dan juga terutama kendaraan bermotor ya dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.